Shalom jemaat Tuhan SIBHCC yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Salam kasih, salam hormat dari saya, Pastor Hamzah Sabin. Saya sangat gembira dapat berkongsi, berkhotbah kepada Anda dalam ibadah raya SIBHCC 5 hari bulan 4 2020 ini. Terima kasih kepada kepimpinan SIBHCC yang mempercayakan kepada saya untuk penyampaian firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Ya, sebagai perkenalan singkat yang belum mengenal diri saya, nama saya Hamzah Sabin, saya sudah beristri dan juga sudah ada anak satu orang dan tentulah istri satu orang, dan sekarang saya sedang pelayanan di pusat SIB Sabah sebagai penyelaras pelayanan doa bermula pada 2 hari bulan Januari tahun ini. Judul khotbah yang diberikan kepada saya yaitu menghadapi hari-hari terakhir. Itu satu khotbah yang mencebar, satu khotbah yang sangat baik tatkala kita lagi sedang berhadapan dengan hari-hari yang penuh dengan cabaran ini, hari-hari yang penuh dengan dugaan, hari-hari yang penuh dengan tentangan. Dan kita memang sedang berada di hari-hari terakhir dari zaman ini. Kita sedang berhadapan dengan COVID-19, penyakit wabak yang mematikan. Kita sedang berhadapan dengan meredumnya ekonomi negara kita karena keadaannya yang tadi. Harga minyak menurun, mungkin bagi sebagian orang itu sesuatu yang menggembirakan, tetapi bagi kerajaan dan negara itu adalah satu hal malapetaka sebenarnya. Nah, dalam kesempatan hari ini jemaat Tuhan, saya awali khotbah hari ini dengan membawa Anda berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, tiba waktu kami dengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong dan membantu kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu ya Tuhan. Agar bukan hanya kami menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun agar firman-Mu disampaikan dengan hikmat dan kuat kuasa oleh Roh Kudus. Sehingga hanya nama Yesus dimuliakan dan jemaat diberkati lewat di dalam pendengaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Nah, jemaat Tuhan sekalian yang dikasihi dalam nama Yesus, sebagai dorongan untuk kamu pada petang hari ini, saya ingin mengutip Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi, Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, terjemahan Baharu Bahasa Indonesia, bunyinya seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan sekalian yang dikasihi dalam nama Yesus, teks khotbah pada hari ini diambil daripada
Injil catatan Matius bab 24 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-14. Injil catatan oleh Matius di dalam bab yang ke-24 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-14. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan, permulaan penderitaan, demikianlah tulisan hitam pekat di atas. Sekali lagi teks firman Tuhan di dalam Injil Matius bab yang ke-24 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-14. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Ya, dapat jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Ayat yang ke-6, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Ayat 7, "Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat." Ayat 8, "Akan tetapi semuanya itu barulah penderitaan menjelang zaman baru." Ayat 9, "Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku." Ayat 10, "Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci." Ayat yang ke-11, "Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang." Ayat 12, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Ayat 13, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Ayat 13, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus, ada 3 pertanyaan tentang hari-hari terakhir menurut di dalam kitab Injil Matius. Karena Injil Matius mencatat bagaimana Yesus kemudiannya mengkhotbahkan tentang zaman akhir. Dimulai dengan pertanyaan para murid. Ini dimulai dengan statement para murid yang mengatakan, "Guru, lihat bangunan bait Allah yang megah ini." Tetapi Yesus katakan di ayat yang kedua, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, jemaat Tuhan, jadi ketika Yesus sedang lagi duduk di atas bukit Zaitun,
Para murid datang kepadanya, bercakap-cakap sendirian dengan dia. Dan mereka mulai memberikan 3 pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan yang sangat-sangat penting. Sebagai respon keingintahuan mereka apa yang dikatakan Yesus tentang runtuhnya bait suci itu, runtuhnya Yerusalem. Yang pertama, bila manakah hal itu akan terjadi? Yang kedua, apakah tanda kedatanganmu? Dan yang ketiga, apakah tanda kesudahan dunia? Jadi pertanyaan ini adalah sebenarnya berkaitan tentang hari-hari terakhir. Karena jemaat Tuhan menurut di dalam kitab Ibrani, bab yang pertama dikatakan bahwa pada zaman dahulu kala, Allah berfirman melalui para nabi. Entah pengajaran, nubuat, nasihat, peringatan itu disampaikan melalui para nabi. Jadi para nabi itu adalah merupakan penyambung lidahnya Tuhan. Tetapi dikatakan pada zaman akhir Allah sendiri mengutus anaknya untuk menyampaikan firman, logos, firman Allah menjadi manusia, dan kita menyebut dia Yesus. Jadi akhir zaman pada dasarnya itu sudah dimulai pada waktu Yesus lahir ke dalam dunia. Sehinggalah sekarang, dan itu satu tempo yang cukup panjang sebab sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Lalu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus, kembali kepada pertanyaan Yesus. Pertanyaan para murid dan jawaban Yesus. Bila manakah Yerusalem bait suci itu akan diruntuhkan? Yesus katakan di dalam Lukas bab 21 ayat 20, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Dan pada tahun 70 Masehi, nubuat ini digenapi tepat pada masanya. Yerusalem dikepung oleh tentara Romawi. Oleh karena orang Yahudi mau melawan orang Romawi, maka dikirimlah batalion tentara Romawi yang dipimpin Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Dan itu merupakan satu hal yang sangat dahsyat. Karena orang-orang Yahudi dibantai habis-habisan. Ketika itu dikepung, dan sebelumnya Yesus mengatakan di dalam kitab Injil, kalau kamu melihat itu terjadi, tentara Romawi mengepung Yerusalem, maka kamu harus lari, orang-orang percaya harus lari ke pegunungan Yudea. Kalau yang ada di rumah, yang ada harus keluar dari kota, dan kalau kamu berada di kebun masa itu di ladang, jangan kamu kembali ke kota Yerusalem, tinggalkan dan berdoa supaya itu jangan terjadi pada hari Sabat atau pada musim dingin, karena terjadi suatu pembantaian, penganiayaan, penyiksaan orang-orang Yahudi, ibu-ibu yang sedang mengandung, ketika mereka ditangkap oleh orang-orang Romawi, kandungan mereka itu dibalah. Anak-anak dibantai bahkan dalam keadaan mereka kelaparan karena mengalami kepungan beberapa masa waktu, sehingga tidak ada lagi makanan. Mereka sanggup mengambil anak-anak mereka untuk dimakan. Begitu hebat kelaparan di kota Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Dan itu sudah digenapi. Lalu bagaimana pertanyaan Yesus yang kedua dan yang ketiga? Kita boleh melihat dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-14 ada serangkaian peristiwa dan kejadian yang terjadi di bumi sebagai tanda tentang kedatangannya dan kesudahan dunia. Sekali lagi, Tuhan tidak memberitahu saat, masa, hari, bulan, dan tahun tentang kedatangannya dan bila kesudahan dunia. Dia juga tidak memberitahu bila tahunnya terjadi kemusnahan Yerusalem itu.
yang sudah digenapi tadi. Jadi tahun, masa, hari, bulan itu masih menjadi misteri. Tetapi Yesus tidak menyimpan atau Yesus tidak menjelaskan kepada para murid tanpa memberitahu tanda. Jadi penting sekali kita menilai zaman sekarang ini, tanda-tanda yang sedang berlaku. Menghadapi hari-hari terakhir. Bagaimana kita menghadapi hari-hari terakhir? Bagaimana kita menghadapi zaman akhir ini? Ada di dalam khotbah Yesus. Yang pertama dari ayat 4 dan sampai ayat yang kelima. Poin yang pertama, apa yang sedang kita hadapi dan bagaimana kita menghadapi hari-hari terakhir ini. Waspadalah, yaitu hadapilah hari-hari terakhir dengan sikap waspada. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kewaspadaan ini dikaitkan dengan penyesatan. Akan ada Mesias-Mesias palsu yang menganggap dirinya sebagai Mesias yang diurapi. Dan ada orang tersesat. Dan dikatakan mereka akan menyesatkan ramai orang. Makanya para murid dan orang-orang Kristen pada dalam konteks zaman itu dan juga kita masa kini seharusnya memiliki sikap waspada, yaitu tidak lalai. Artinya kita dalam keadaan siap siaga, berjaga-jaga, yakni membaca dan merenung firman Tuhan supaya kita dapat menilai, dapat menganalisa, dapat menapi setiap pengajaran-pengajaran yang datang, yang muncul. Bahkan hari-hari ini ada ramai orang-orang yang menganggap dirinya diurapi dan memberikan pengajaran kelihatan baik, tetapi pada dasarnya itu membawa kepada kesesatan. Hati-hati, ada penyesat pada hari-hari ini. Dan pada zaman setelah kenaikan Yesus ke surga dan pada zamannya para rasul pun ada kebangkitan yang menganggap dirinya sebagai Mesias. Itu sebabnya imam besar menyatakan pada waktu para murid lagi dihadapkan di mahkamah, mereka katakan, jangan dulu kamu menantang mereka. Biarkan saja. Supaya kalau tidak, jangan-jangan kita mungkin yang menantang Tuhan. Kita tahu ada beberapa pemberontakan terjadi, tetapi semuanya akhirnya menjadi bubar. Kalau ini datang dari Tuhan, pasti mereka akan bertahan. Kalau tidak, mereka akan bubar, kira-kira seperti itu. Dan memang ada penyesat-penyesat. Dan juga Paulus Gideon mengingatkan di kemudian hari ada begitu. Dia menganggap para penyesat-penyesat ini seperti serigala-serigala yang akan memperak-perandakan jemaat Tuhan. Dan Mesias bermunculan memang setelah Yesus naik ke surga. Jadi ini bicara tentang penyesatan. Kita harus waspada. Itu sebabnya kita mesti kuat dalam pengajaran firman Tuhan. Kita mesti waspada. Kita yang sering mengajar firman Tuhan, yang berkhotbah, mesti kita mengawasi pengajaran kita supaya jangan keluar dari pengajaran yang diajarkan oleh Yesus, yang dikembangkan oleh para murid. Nah, ini penting sekali. Ini sangat-sangat penting. Ini hal yang sangat serius, jemaat Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi pada hari-hari terakhir ini.
tatkala ada begitu banyak cabaran, kita dengar berita-berita yang menakutkan. Di tempat lain ada deru-deru perang dan memang ada peperangan sedang terjadi. Sudah terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua. Di Timur Tengah, perang Teluk. Dan ini memang semua terjadi karena ketamakan manusia, karena kesombongan manusia, karena keegoan manusia menunjukkan kekuatannya lebih kuat dari negara lain, lebih kuat dari bangsa yang lain. Kita lihat poin yang kedua, bagaimana kita menghadapi hari-hari terakhir ini. Apa yang sedang kita hadapi di hari-hari terakhir ini. Jangan gelisah menghadapi hari-hari terakhir. Hadapilah dengan tenang. Hadapilah dengan tenang. Jemaat Tuhan sekalian. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus. Dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Inilah hal-hal yang dihadapi oleh para murid dan dihadapi oleh orang percaya sepanjang zaman selama kita masih dalam dunia ini. Itu sudah 2000 tahun Yesus menyatakan pengajaran khotbah ini, dan itu sudah berlaku, sedang terjadi dan akan terjadi. Jadi kegelisahan, kebimbangan, ketakutan dalam hati orang-orang percaya. Bahkan di setiap segenap hati manusia dikaitkan dengan kabar perang, kerajaan melawan kerajaan, bangsa bangkit melawan bangsa, kelaparan, gempa bumi, dan penyakit sampar. Jadi paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ada 6. Banyak hal-hal yang mengkhawatirkan. Bahkan saat ini ada belasan ribu orang sudah kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Ekonomi sudah merosot. Tempat-tempat kerja harus ditutup. Bisnis tidak dapat berjalan dengan baik. Banyak bisnis yang sudah ditutup. Ramai orang kehilangan pekerjaan. Ramai orang tidak dapat menjual bahan jualan mereka. Karena COVID-19. Penyakit sampar yang mematikan ini. Tapi jemaat Tuhan, apa kata Yesus? Dalam kita menghadapi semua ini, jangan gelisah, jangan takut, jangan bimbang, percaya saja. Ingat janji Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Itulah Emmanuel. Bagaimana dia menyertai. Pada hari Pentakosta Roh Kudus turun. Roh Kristus berdiam dalam hati, secara pemenang dalam hati orang percaya. Dan itulah Emmanuel. Allah beserta kita. Bagaimana dengan nasihat? Rasul Petrus dalam kita menghadapi hari-hari terakhir. Di dalam 1 Petrus bab yang ke-4 ayat yang ke-7, 1 Petrus bab yang ke-4 ayat yang ke-7 dan ke-11 dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya kita sudah berada di hari-hari terakhir. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat yang ke-8 ke-9 berilah tumpangan seorang akan yang lain dan tidak bersungut-sungut. Lainlah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah
Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang anugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Rasul Petrus mengembangkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan dia katakan dia mengerti bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan ini pun lebih kurang 2000 tahun yang lalu ini di surat Petrus ini ditulis. Apa yang harus dibuat oleh orang Kristen ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang mengkhawatir, yang menakutkan itu? Kuasai diri, kata Rasul Paulus. 21, kuasai diri kita, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Karena kita tidak dapat menguasai diri, maka membuat kita merasa gelisah, membuat kita merasa bimbang, takut. Karena fokus kita salah. Jadi kegelisahan di dalam hati muncul karena tiada penguasaan diri, tiada pengelolaan diri, dan fokus. Karena fokus yang salah. Fokus kita seharusnya kepada Tuhan, tetapi kita mulai fokus kepada semua apa yang sedang menakutkan, keadaan-keadaan yang menakutkan yang sedang terjadi ini. Jadi fokus kita salah. Tapi mari kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada kesulitan, bukan kepada masalah, bukan kepada cebaran-cebaran itu yang menakutkan, mengkhawatirkan, yang sempat membuat ramai orang gelisah. Tapi mari kita orang percaya di tengah-tengah keadaan suasana kegelapan ekonomi, keadaan kegelapan karena sakit penyakit, pandang kepada Yesus, kembali kepada firman-Nya, renung firman-Nya. Pada waktu kita ada penguasaan diri, maka kita akan dapat berdoa. Dan ingat, penguasaan diri ialah salah satu buah Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Bukan hanya hidup, tetapi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dialah yang akan membuat engkau menjadi tenang. Hanya dekat dengan Allah saja aku merasa tenang. Makanya mari kita mendekat kepada Allah di dalam doa dan firman-Nya. Maka jiwa kita akan menjadi tenang. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus. Apa dan bagaimana kita menghadapi hari-hari terakhir ini? Poin yang ketiga, hadapi hari-hari terakhir dengan bertahan sampai pada kesudahannya. Sampai pada kesudahannya. Sampai pada kesudahannya. Dalam ayat pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Matius, tadi ayat yang ke-24, kita melihat di ayat yang ke-8. Tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena nama-Ku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jemaat Tuhan sekalian, hadapi hari-hari terakhir ini. Walaupun kita sedang berhadapan dengan COVID-19 yang mematikan ini, tapi mari kita seperti yang dikatakan oleh kerajaan, ada perintah, kita sedang dalam perintah kawalan pergerakan,
Dan kita harus mengikuti arahan hari-hari dari masa ke semasa. Ya, ikuti saja arahan itu. Tetap stay di rumah bersama keluarga, bersama berdoa, mencari wajah Tuhan. Dan saat kita menghadapi seperti ini, mari kita orang percaya, bertahanlah. Ketika ekonomi sedang merudum, bertahanlah di dalam kepercayaanmu, di dalam Yesus Kristus. Tetaplah dengan imanmu. Jangan mundur, jangan murtad, jangan tinggalkan Yesus. Bertahan sampai akhir, meskipun ada penganiayaan, meskipun ramai orang murtad, meskipun Anda dibenci dan dikhianati oleh orang lain, bertahanlah, tetaplah setia kepada Yesus Kristus, meskipun nabi-nabi palsu menyesatkan ramai orang. Jangan tinggalkan kepercayaanmu, karena besar upah sedang menantinya. Dalam tulisan penulis kitab Ibrani, bertahan meskipun kejahatan sedang merajalela, menjalar dan begitu meluas. Ketika kasih kebanyakan, orang menjadi dingin hari-hari ini. Orang sanggup buat saja. Orang sanggup merompak, orang sanggup membunuh, orang sanggup mencuri untuk mendapatkan bahan makanan pada hari-hari di mana orang mulai sudah kehilangan pekerjaan, tidak ada uang, dan mulai sanggup buat apa saja untuk meneruskan hidup. Kedurhakaan, kejahatan, dosa mulai merajalela, menyebabkan kebanyakan orang sudah menjadi dingin, bahkan termasuk orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Bagaimana kita menghadapi semua ini? Bagaimana kita menghadapi semua ini? Paulus dalam 2 Timotius bab 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima, dia menyatakan dalam tulisannya, di dalam 2 Timotius bab yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini hari-hari terakhir. Dan dari ayat yang kedua, bagaimana orang mencintai dirinya, mementingkan sendiri, menjadi hamba uang, membual, menjadi penyombong. Mereka berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak lagi peduli tentang agama, tidak sudah peduli tentang kepercayaan mereka, tidak mengasihi, tidak suka berani, suka menjelik, dan begitu banyak sekali hal-hal yang jahat dalam diri manusia. Paulus katakan mereka ini kelihatan beribadah, mereka ini seperti orang Kristen, tetapi ternyata mereka penipu, mereka munafik. Sebenarnya mereka tidak beribadah kepada Tuhan, hanya luaran saja, tetapi hati mereka busuk, penuh dengan kejahatan. Maka kita harus menjauhi orang-orang seperti ini. Jangan bergaul dengan orang-orang seperti ini, kata Rasul Paulus. Ketika kasih kebanyakan, orang menjadi dingin di hari-hari terakhir ini. 1 Petrus bab 4 ayat 8, sekali lagi Petrus mendorong jemaat Tuhan. Dikatakan apa yang harus dibuat. Bukan saja kita harus kuasai diri, menjadi tenang, dan supaya kita berdoa sungguh-sungguh. Tetapi kita harus katakan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Jemaat Tuhan, inilah orang percaya. Sekalipun dianiaya, sekalipun dibenci, dikhianati, tetapi dia tetap memilih mengasihi, mengampuni, karena kasih menutupi banyak dosa.
Mari kita saling mengasihi. Jangan kita saling mengungkit dosa kelemahan seseorang. Kalau kita berdosa, kalau kita berbuat salah, ya sedar bertobat dan jangan lagi kembali melakukan kesilapan-kesilapan itu. Tetapi janganlah kita mengungkit-ungkit dan mengingat-ingat kesalahan orang lain dan kesalahan diri kita sendiri. Tapi mari kita sungguh-sungguh mengasihi, karena inilah tanda kita ini adalah murid Yesus di tengah-tengah dunia, geram dan terang dunia. Inilah terang dan geram dunia. Bukan hanya kita bersikap secara positif dalam masa, tetapi ada tindakan, itu mengasihi. Selain itu, Rasul Petrus juga menyatakan dalam ayat yang ke-9 dan 10 supaya kita memberi tumpangan kepada orang yang memerlukan, memberikan makanan kepada orang yang memerlukan. Nah, gereja harus mengambil peranan di tengah-tengah krisis ekonomi ini, di tengah-tengah krisis sakit penyakit, supaya gereja mencari jemaat yang tidak kebermampuan atau orang yang dalam keadaan hidup daib, apalagi yang sudah tidak ada pekerjaan karena sudah ada makanan, karena tidak ada uang. Maka gereja harus mengambil tanggung jawab untuk memberi pertolongan, memberikan bantuan yang semampu yang boleh. Bukankah kita harus memberikan tumpangan, memberikan makanan, dan juga di tengah-tengah krisis ini pun, di tengah-tengah kita sedang berhadapan dengan banyak hal-hal yang mencabar, Petrus mengatakan kita harus melayani sesuai dengan karunia dan panggilan. Jadi bukan hanya kita bersikap defensif, tapi kita bersikap juga pasif. Dalam arti kata yang positif, di mana apapun karunia yang ada padamu, apapun panggilan yang ada padamu, jangan berhenti, jangan lama, jangan putus asa. Gunakan karunia-karuniamu. Kalau engkau berkhotbahlah. Kata Petrus, kalau untuk melayani, gunakanlah melayani. Apapun panggilanmu, pakailah itu. Kalau panggilan engkau sebagai seorang penatua, ya layanilah. Sebagai seorang dikas, sebagai seorang pemimpin. Kalau panggilanmu di dalam sebagai seorang guru, sebagai seorang businessman, pengusaha tani, perledangan, perindustrian. Kalau panggilanmu sebagai seorang suri rumah, ayo lakukan itu. Dalam nama Yesus, apapun yang kita katakan, perbuat, lakukan dalam nama Yesus. Untuk membangun tubuh Kristus, untuk melayani orang lain. Karena pelayanan kita adalah bukan di bawah empat dinding bumbung gereja, tetapi di luar ini, dan inilah masa dan waktunya. Karena sekarang kita tidak lagi boleh beribadah, tidak dibenarkan mengadakan perhimpunan di rumah-rumah ibadah, di gedung gereja, tapi di rumah-rumah. Dan ambillah peluang ini untuk meneruskan pelayanan, menggunakan karunia-karunia dengan bijaksana, dan dengan apabila keadaan menjadi lebih baik, kita dapat keluar ke sana dan gunakan karunia, dan mari kita melayani sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Bertahanlah sampai pada kesudahannya, maka kita akan diselamatkan. Wahyu bab 2 ayat 1, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan, kata Yesus. Nah, jemaat, ini janji Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan yang luar biasa. Sebagai kesimpulan, penyesatan, munculnya Mesias, nabi palsu, itu belum kesudahan, tetapi kita harus waspada. Terjadinya perang, terjadinya gempa bumi, kelaparan, penyakit sampar,
wabak sakit penyakit, kemerosotan ekonomi, itu bukanlah akhirnya. Tetapi setelah Injil diberitakan di seluruh dunia, maka tibalah kesudahannya. Jemaat Tuhan, satu, menghadapi hari-hari terakhir, berhadapan dengan situasi yang mencabar, satu, waspadalah. Yang kedua, berwas-waslah. Jangan gelisah hatimu. Yang ketiga, bertahanlah sampai pada kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu. Tolong kami untuk tetap berwaspada terhadap apapun pengejaran-pengejaran terhadap Mesias, nabi-nabi palsu. Tolong kami untuk memiliki hati yang kuat supaya tidak gelisah dan tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Jemaat Tuhan, berikan saya sedikit waktu, saya akan berdoa untuk kamu yang memerlukan. Mungkin kau sedang rasa lemah, kau sudah mulai merasa shutdown dengan keadaan-keadaan ini. Ada ketakutan, ada kebimbangan, dimanapun Anda berada, di rumah, sendirian bersama keluarga. Juga kalau Anda dalam keadaan yang sakit, mulai demam, atau ada masalah penyakit kronik dalam tubuhmu, saya akan berdoa untuk kamu. Mari angkat tangan kirimu dan angkatlah tangan kananmu. Angkatlah tangan kirimu dan taruh tangan kananmu di bagian dadamu atau di bagian yang sakit, dan saya berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, apapun penyakit yang sedang Anda hadapi, yang ada masalah di bagian otak, yang ada masalah sakit kepala, migrain, yang ada masalah di bagian bahu, di bagian mata, masalah pendengaran telinga, bagian kerongkong, masalah bagian leher, bagian belakang badan, bagian tangan, sil-sil, sendi-sendi, masalah darah tinggi, masalah jantung yang tersumbat, asma, gastrik, masalah usus, masalah hati, masalah ginjal, masalah paru-paru, masalah perenakan lelaki dan wanita, masalah di bagian kaki, otot-otot, bagian urat-urat, masalah sendi-sendi, masalah kanker, masalah kekurangan darah, dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Setiap sakit penyakit, roh-roh jahat yang boleh menjadi penyebab, ku perintahkan dalam nama Yesus, tinggalkan tubuh itu sekarang ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap beban berat terangkatlah dalam nama Yesus. Yang merasa butuh pemikiran mendapat inspirasi. Yang lemas semangat, yang sudah pudar semangat, kembali pulih. Yang ada masalah, menemukan jalan keluar di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan sekalian, mari tadahkan kedua tanganmu, dan saya akan melepaskan doa berkat. Angkatlah kedua tanganmu, tundukkan kepalamu, dan pejamkan matamu. Saya akan melepaskan doa berkat untuk kamu. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberikan kamu damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Jadi kita bertemu lagi di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Tuhan memberkati kepimpinan SIB HCC dan seluruh jemaat.